Kasus Ustadz Somad masih terus dibicarakan netizen. Dia kemarin ditolak masuk ke Singapura. Ada beberapa negara selain Singapura yang juga pernah menolak Ustadz Somad. Misalnya Hong Kong itu pernah nolak, Swiss, Belanda, bahkan Timur Leste. Artinya Singapura nggak sendirian nolak Somad. Ada negara-negara lain, 6 negara yang juga tidak mau didatangi oleh Somad yang katanya ceramahnya beresiko menciptakan segregasi masyarakat beragama di negara-negara tersebut. Tapi bukan cuma di luar negeri loh. Di dalam negeri, Somad juga ditolak. Coba aja deh, hari ini kabarnya santri-santri di Madura itu mau menggelar demo karena Somad dijadwalkan untuk mengisi ceramah di salah satu pesantren di Madura. Dan santri-santrinya demo. Mungkin bukan santri di pesantren tersebut, tetapi banyak santri Madura yang juga resah terhadap kedatangan Somad. Mereka demo untuk menolak Somad masuk ke tanah Madura. Alasan demonya apa? Yaitu tadi bahwa ceramah-ceramah Somad menurut orang-orang yang demo itu mengandung kebencian dan beresiko menciptakan kegaduhan umat beragama. Jadi alasan santri di Madura demo itu sama atau sebangun dengan alasan pemerintah Singapura menolak Somad. Bukan cuma Madura, kita tahu Somad pernah ditolak di Kudus, ditolak untuk jadi pembicara di UGM, ditolak juga di Bali. Itu di dalam negeri. Baik di luar negeri maupun di dalam negeri, Somad juga sering ditolak. Sebabnya sama, semuanya mengacu pada statement-statement atau ceramah-ceramah Somad yang dianggap meresahkan publik. Kalau gue sih ya, atau orang-orang normal lainnya ketika mengalami kasus yang sama berulang-ulang itu sebetulnya menjadi bahan introspeksi diri. Kenapa ya gua ditolak? Kenapa ya kok masyarakat ada yang tidak suka padahal katanya mau menyampaikan ceramah agama? Kenapa ya kok pemerintah Singapura sedemikian tidak inginnya Somad masuk ke wilayahnya? Atau pemerintah Hong Kong tidak ingin Somad masuk ke wilayahnya? Pertanyaan-pertanyaan kenapa ini sebetulnya menjadi pertanyaan awal agar ada proses evaluasi, proses introspeksi diri. Tapi yang terjadi sebaliknya ternyata. Yang terjadi eh, adalah malah Somad atau lingkungan atau para pendukungnya itu merasa sampai saat ini apa yang dilakukan benar. Misalnya, saya kemarin menjadi seorang narasumber di acaranya Karni Ilyas. Salah satu alasan Somad kenapa dia ditolak di Singapura katanya karena di Singapura itu umat Islamnya lemah. Sehingga Somad ditolak. Halo, apakah Somad nggak tahu? Presiden Singapura itu seorang perempuan berjilbab beragama Islam. Kalau presidennya saja seorang perempuan berjilbab beragama Islam, terus lu pingin ngomong gara-gara ditolak, nggak boleh masuk Singapura, mengatakan seluruh umat Islam di Singapura lemah, atau posisi umat Islam di Singapura lemah, padahal presiden Singapura beragama Islam. Ini kan tudingan yang ngadi-ngadi, yang nyari-nyari, alih-alih introspeksi diri, menyadari diri kenapa dia ditolak, malah tetap jumawa. Dia menyalahkan seluruh dunia atau seluruh yang menolaknya, tetap dengan menganggap bahwa dirinya yang paling benar, bahwa caranya berdakwah benar, bahwa caranya mengomong sudah benar, bahwa caranya menyampaikan ajaran agama sudah benar. Padahal tadi itu Singapura saja resah kehadiran Somad. Jangankan Singapura yang multikultur, yang berbagai agama banyak di situ. Madura saja itu wilayah di mana umat Islamnya mungkin 97%. Sebagian besar masyarakat Madura agamanya Islam.
Toh ketika Somad bisa mau ke sana, ditolak oleh santri-santri. Dan santri-santri itu adalah bukti bahwa mereka adalah murid-murid yang sedang mengkaji agama Islam. Kenapa santri-santri itu menolak? Yaitu tadi, mereka pingin wilayahnya tidak didatangi oleh orang-orang yang gampang membuat segregasi, yang gampang mengkafir-kafirkan, yang gampang meletupkan kemarahan umat lain. Mereka atau santri-santri Madura kepingin wilayahnya adem, beragama secara nyaman, tidak menjelek-jelekan agama lain, tidak menjelek-jelekan orang muslim dengan cara pandang yang lain. Itu yang terjadi. Intinya gini deh. Intinya adalah peristiwa ini adalah peristiwa yang mestinya bisa dijadikan bahan pelajaran atau hikmah dan kemudian sebagai ajang introspeksi diri. Kalau satu orang menolak, kita mungkin masih bisa bilang dia salah atau salah persepsi. Dua orang menolak, kita mulai bilang, wah mungkin dari omongan temennya. 3 orang, 4 orang, 7 orang, 10 orang, 20 orang, 30 orang menolak. Kita mestinya kalau orang sehat ya introspeksi diri, ada yang salah mungkin dari cara kita berkomunikasi, ada yang salah mungkin dari cara kita menyampaikan ajaran-ajaran agama. Jangan berlindung di balik saya hanya menyampaikan kebenaran, yang lainnya terserah. Halo, emangnya kebenaran cuma lewat mulutnya Somad? Kan penceramah-penceramah agama lain yang bisa bolak-balik masuk Singapura kan juga menyampaikan kebenaran. Toh nggak ditolak, toh diterima di Singapura, biasa-biasa saja. Ada banyak intelektual Indonesia yang ngajar di sekolah-sekolah Singapura atau kampus-kampus Singapura, toh nggak ditolak. Bahkan ada beberapa yang ngajar tentang materi keagamaan, materi keislaman, toh nggak ditolak. Jadi penolakan Somad ini semata-mata mungkin menjadi ajang introspeksi mestinya. Apalagi ditambah statement-statement para politisi yang ujung-ujungnya sebetulnya ingin narik simpati dari para pendengarnya Somad. Politisi PAN, Gerindra, P3, ramai-ramai tepuk tangan seolah-olah membela Somad. Padahal pasti mereka tahu soal tolak menolak seorang warga negara masuk ke wilayahnya itu nggak ada hubungannya dengan merendahkan negara yang ditolak. Karena yang ditolak cuma seorang WNI, cuma seorang warga negara, dan seorang warga negara ini dalam konteks pemerintahan tidak memiliki jabatan apapun. Dia cuma seorang penceramah. Selanjutnya menurut saya adalah bahwa penolakan Somad sama sekali tidak menggambarkan penolakan terhadap Islam. Ini yang sekarang lagi dimainkan. Somad ditolak, artinya Singapura itu benci pada Islam. Somad ditolak, kata Somad, artinya Singapura umat Islam lemah. Enggak. Jangan merasa jumawa bahwa seorang Somad mewakili seluruh kepentingan umat Islam. Jangan merasa jumawa ditolaknya seseorang itu berarti ditolaknya seluruh umat Islam atau ditolaknya seluruh ajaran Islam. Itu berlebihan dan itu sombong. Sombong maksudnya di sini adalah dia mengidentifikasi dirinya seolah-olah menjadi bagian atau menjadi perwakilan dari seluruh kepentingan umat Islam. Bahkan ada yang bilang ketika Somad ditolak, itu artinya Singapura merendahkan bangsa Indonesia. Halo, ini yang lucu. Gini ya, nggak penting atau tidak seharusnya kita minta tanggapan atau minta keterangan dari Singapura. Somad ditolak gara-gara omongannya. Dan gara-gara omongannya itu dia tidak masuk Singapura. Kalau Anda mengasumsikan bahwa Somad ditolak sama juga merendahkan bangsa Indonesia, dan Somad ditolak karena omongannya, harusnya Anda minta pertanggungjawaban ke Somad.
Kenapa dia ngomong-ngomong seperti itu, yang pada ujungnya akhirnya bangsa Indonesia direndahkan, karena menurut persepsi Anda itu adalah merendahkan bangsa Indonesia. Bukan minta pertanggungjawaban pada Singapura, tapi minta pertanggungjawaban pada Somad, agar dia berhenti atau katakanlah mengurangi provokasi-provokasinya ketika menyampaikan dakwah. Karena ada jutaan dai, ada jutaan ulama yang menyampaikan dakwah dengan baik-baik, dengan cara yang indah, tanpa menimbulkan segregasi beragama, tanpa melegitimasi gerakan bom bunuh diri, tanpa menjelek-jelekan agama lain. Kita punya banyak stok ulama yang seperti itu. Jangan juga kita hanya mengartikan bahwa seorang ulama itu sama seperti Somad. Enggak, kita punya pilihan banyak kok. Maksud gue apa? Maksudnya janganlah ini peristiwa cuma penolakan seorang Somad. Nggak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia, nggak ada hubungannya dengan agama Islam, nggak ada hubungannya dengan umat Islam. Somad ditolak karena omongannya sendiri, karena statement-statementnya sendiri. Yang juga mengherankan gua adalah ada sedemikian prejudice, asumsi. Somad ditolak karena ada perintah dari Jakarta. Nah, ini berlebihan lagi. Yang pertama berlebihan, apakah mereka pikir negara kayak Singapura, Swiss, Belanda, dan negara-negara lain atau Hong Kong yang menolak Somad itu mau tunduk patuh pada intervensi negara lain kayak Indonesia? Itu tandanya Anda merendahkan negara-negara lain, merendahkan sistem keimigrasian di sana, merendahkan sistem hukum di sana. Untuk menolak Somad saja kenapa harus capek-capek kita atau ditekan oleh Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, kan sekarang nih zaman internet, semua statementnya Somad itu bisa diakses seluruh dunia. Orang-orang bisa menonton ceramah-ceramahnya Somad. Orang-orang bisa menonton statement-statementnya Somad secara terbuka. Iya, katanya saya kan berceramah dengan bahasa Indonesia, bukan seperti Zakir Naik yang berceramah dengan bahasa Inggris. Halo Mas Bro, sekarang sudah ada Google Translate dan bahasa Indonesia juga sudah dipelajari oleh banyak negara. Jangan kaget kalau orang di Hong Kong, orang di Singapura, apalagi Singapura, orang di Swiss atau orang di Belanda, itu banyak yang bisa bahasa Indonesia atau ngerti bahasa Indonesia. Jadi ketika Anda ngomong secara terbuka di YouTube misalnya, atau ceramah-ceramah Anda tersebar di YouTube, Anda itu sama saja ngomong untuk seluruh dunia. Ketika Anda ngomong bahwa bom bunuh diri legal, even misalnya dilakukan di Palestina, Anda ngomong didengar oleh seluruh dunia. Dan seluruh dunia wajar mengambil kesimpulan atas apa yang Anda bicarakan. Seluruh dunia wajar mengambil kesimpulan negatif dari apa yang menjadi statement-statement Anda. Ketika Anda bilang bahwa di patung Yesus itu ada jin, itu menyinggung umat lain. Dan ketika seluruh dunia mengatakan bahwa Anda menyebabkan segregasi beragama karena dengan gampangnya melecehkan simbol-simbol agama lain, wajar kalau Anda tidak diperbolehkan masuk ke wilayahnya. Karena kalau Anda diperbolehkan masuk ke wilayahnya, mungkin ada hitungan akan menjadi problem di wilayah tersebut. Jadi jangan merasa bahwa Anda benar sendiri, orang lain yang mendengarkan, kemudian menarik persepsi berdasarkan apa yang Anda bicarakan, itu orang yang salah. Mestinya sebagai pendakwah, sebagai orang yang menyampaikan ajaran, yang dievaluasi adalah konten-konten dakwahnya. Cara-cara dia berdakwah. Gue yakin deh, kalau dakwahnya juga adem-adem aja, kalau dakwahnya malah memberi kesejukan, dakwahnya menciptakan kerukunan antar umat beragama, tidak menimbulkan gesekan, tidak menjelek-jelekan agama lain, nggak punya alasan kok
masyarakat di Singapura atau pemerintah Singapura menolak. Nggak punya alasan santri-santri di Madura demo untuk nolak. Nggak punya alasan ketika datang ke Bali ditolak oleh masyarakat Bali. Kenapa? Karena seluruh dunia pada intinya suka dengan kedamaian. Seluruh dunia intinya suka dengan kesejukan. Seluruh dunia intinya suka dengan persaudaraan. Tapi manusiawi kalau orang tidak suka dengan perpecahan, orang tidak suka dengan menjelek-jelekan orang lain, orang tidak suka dengan seruan-seruan kekerasan. Kalau somat ditolak, artinya hukum di dunia ini, hukum alam di dunia ini berjalan masih normal. Kenapa? Karena percaya deh, nggak ada orang suka dengan provokasi, nggak ada orang yang suka dengan omongan-omongan yang bisa menimbulkan gesekan atau kecurigaan umat beragama. Karena itu, somat ditolak. Bukan cuma di negara-negara di luar Indonesia, tapi juga ditolak di Indonesia. Gua sih saran, Mbok, ya introspeksi lah. Mudah-mudahan ini bisa dipetik hikmahnya. Kalau nggak mau juga introspeksi, ya jangan salahin kalau banyak orang atau semakin banyak orang yang akan menolak kedatangan penceramah-penceramah seperti ini, yang ujung-ujungnya hanya menciptakan keresahan, ujung-ujungnya hanya menciptakan kemarahan, ujung-ujungnya hanya menimbulkan kebencian doang. Gue Kekut tadi, terima kasih, hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.